Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Alphard 2,4 tipenya G-Matic tahun 2018. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second atau mobil bekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dari tongkrongan mobil. Jadi kita perhatikan bahwa mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Pastikan, karena apa? Kalau dia mobil posisinya sudah miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensi, bisa jadi di shock breaker atau di per-pernya ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya untuk bodi. Nah, ini adalah batas antara parts dari bodi yang disebut dengan nut. Pastikan bahwa nutnya ini dia simetris, lurus, presisi, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah permukaan dari bodi ya, cat. Pastikan bahwa permukaan bodi ini memantulkan objek bayangan yang ada di sekitar secara lurus, tidak bergelombang. Nah, seperti itu. Kita coba kelilingin mobil, kita pastikan. Nah, di Alphard sendiri ini juga dia pembukaan pintu sampingnya sudah elektrik, kiri dan kanan bisa dengan tombol atau bisa dengan remote ya. Jadi coba kita buka seperti itu. Nah, dia bisa otomatis. Nah, sekarang coba saya bahas dulu di sini ya. Jadi kita coba masuk dulu sebelum kita periksa di bagian apa? Di bagian mesin segala macam ya. Oke. Nah, ini posisi mengemudi saya tingginya 174 cm. Ini ya mendapat ukuran yang sangat-sangat lega. Nah, ini Alphardnya ini joknya sudah pilot seat ya, pilot seat. Terus dia juga bisa diatur. Ini buat kakinya ya, buat kaki. Nah, ini senderan kaki juga bisa diatur secara elektrik di sebelah kiri atau kanan seperti itu. Jadi kita bisa duduk dengan santai seperti itu. Nah, oke. Nah, sip, sama di sebelahnya juga seperti itu ya. Oke. Nah, di belakang pun juga masih lega, bisa untuk 3 penumpang. Nah, ini legroomnya juga masih oke seperti itu. Di sini ada cup holder, dia sudah jok kulit semua dan masih bagus ya. Dan di sini juga ada sunroof juga di bagian di bagian tengah sunroof. Terus di sini juga ada TV, monitor seperti itu. Di sini ada kantong penyimpanan. Nah, di sini ada buat tempat juga ya, tempat. Di sini juga ada kantong penyimpanan tertutup yang besar seperti itu. Oke. Nah, di sini juga bisa kita pasang untuk meja, ada cup holder, bisa 4 cup holder seperti itu. Oke. Jadi di sini serasa bos ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana bagasinya. Oke, sekarang kita tutup pintunya. Tutup pintu bisa dari sini, bisa dipencet juga. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagasi. Nah, bagasi bisa dibuka dengan sini dengan kunci ini juga bisa ya, dengan remote ya. Nah, ini bagasinya juga terbuka secara otomatis seperti itu. Oke. Nah, ini apabila posisi bangku baris ketiganya tidak dilipat, masih dapat space bagasi yang lumayan seperti itu. Nah, yang perlu kita periksa juga ini sealer di pintu ya. Pastikan bahwa sealer di pintu aman. Karena apa? Kalau sealer pintunya sudah rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Apabila sealer pintu sudah hilang, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian seperti itu. Oke. Nah, dia bisa ditutup di sini ya untuk nutupnya ya. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan parkir sensor. Terus habis itu ada kamera juga, kamera mundur. Dan 360 juga dia kameranya, 36 derajat. Oke. Nah, bodi kita periksa, ban juga masih oke. Nah, ini kita buka pintu yang di sebelah kiri ya, kiri belakang. Coba kita pencet dulu. Nah, oke. Nah, ini di sini. Nah, ini tampilan dari sisi tengah ya, tengah. Oke. Nah, ini tampilan dari dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, oke. Sip. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya,
bisa jadi ini mobil keluarga atau mobil untuk bisnis juga yang mengutamakan kenyamanan dalam berkendara, yang mewah, yang sangat berkelas. Mungkin Toyota Alphard ini menjadi pertimbangan yang menjadi pilihan ya, yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa di bagian ini ya, bagian tempat duduk supir dulu seperti itu. Oke, nah pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan juga kondisi dari panel-panel bagaimana, bagus atau tidak. Terus habis itu juga dari jok, dari plafon juga bagus atau tidak. Nah di atas ini juga ada sunroof juga di depan seperti itu. Oke, nah jika kita pastikan sudah aman, nah sebelum kita nyalakan mesin sebaiknya kita periksa di kita periksa level oli, kondisi oli. Terus habis itu juga coolant, kondisi coolant sama ini level coolant. Nah setelah kita pastikan sudah aman, sekarang coba kita nyalakan mobil. Nah dia sudah start stop engine button, jadi sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah mobil yang bagus dia nyalanya langsung dreng, tidak tersendat. Karena apa? Karena dia kalau nyalanya tersendat-sendat ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah soak ya, sudah tidak bagus lagi. Nah untuk getaran mesin kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir, posisinya bagaimana getarannya. Terus habis itu posisi duduk juga kita bisa rasakan kalau getarannya berlebihan ada kemungkinan di engine mounting bermasalah, terus atau bisa jadi mesin pincang atau ada problem-problem lain yang yang bisa menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah berikutnya kita periksa di kilometer. Nah ini mobil kilometernya di 28.000. Jadi untuk Toyota Alphard di 2018 ya. Jadi pemakaiannya tidak sampai 10.000 per kilometer. Kalau dirata-ratain sekitar mungkin sekitar 3 tahun lebih ya, berarti ini sekitar di 9.000-an ya. Oke, masih cukup rendah untuk mobil ukuran tahun segini. Nah kita pastikan jika kilometernya rendah, pastikan ada service recordnya. Dia ada service record nih. Jadi terakhir dia service di 20.000 ya, di 20.000. Nah dia service record Toyota kembali di 30.000 nanti. Oke. Nah terus habis itu kita pastikan juga apakah ada buku servisnya. Dia buku servis juga masih lengkap, masih ada. Nah ini buku petunjuknya juga masih ada, pedoman pemiliknya. Nah dia record service di Toyota seperti itu. Oke. Nah pastikan kilometer, jangan sampai kita dapat kilometer yang di reset. Karena apa? Karena akan menjadi bom waktu seperti itu. Oke, nah di sini juga ada ambient light dan lampu juga nyala secara bagus. Jadi mobil ini benar-benar mewah dan nyaman, untuk bisnis bisa dan untuk keluarga bisa. Oke, sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke, ini untuk buka kap mesin. Oke, nah kita sekalian aja deh periksa. Nah di sini tape-nya sudah LCD ya, nyambung juga ke sini. Oke, nah dia sudah di depan dual zone, terus di belakang ada juga pengaturan jadi triple zone. Nah di sini parkir brake sudah elektrik, terus ini ada rem ya, penahan rem otomatis. Di sini ada stability control yang mematikan. Nah ini untuk eco mode. Nah di sini buat kipas buat pendingin dan pemanas di kursi supir depan. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah ini yang bisa ditutup seperti ini. Oke, sini ada cup holder juga yang bisa ditutup seperti itu. Oke, nah ini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah di sini ada charger, wireless charger ya buat handphone. Nah di sini ada ruang penyimpanan tertutup yang besar seperti itu. Oke, nah terus habis itu di sini sun visor ya, sun visor, ada lampu, ada cermin. Nah ini untuk pengaturan power back door ya, buka tutup power back door. Ini pintu samping juga buat buka pintu samping. Nah ini buat buka sunroof sama lampu seperti itu. Nah ini ada tempat kacamata, ini ada lampu baca. Di sini sun visor sudah ada cermin dan lampu. Nah ini ada laci penyimpanan tertutup juga seperti itu. Oke. Nah terus apalagi ya, di sini cup holder ada sama laci penyimpanan terbuka. Nah terus abis itu ini
power window, dia sudah all auto di keempat sisi. Ini buat buka central lock. Terus di sini buat spion ya, spion dia sudah retract juga. Nah, spion sudah retract, coba kita coba. Ya tuh, udah. Spion juga sudah retract. Oke, jadi kita bisa buka. Nah, sekarang saya buka kacanya dulu. Oke, sekarang kita periksa ya mesinnya bagaimana. Nah, ini kita buka mesin sebentar. Oke. Nah, Toyota Alphard ini mengusung mesin 2400 cc dengan penggerak roda depan. Ini dia 4 silinder. Kalau nggak salah mesinnya ini sama dengan mesin Camry ya. Kalau nggak salah sama dengan mesin Camry sama Harrier kalau nggak salah, seperti itu. Nah, untuk memastikan mesin kondisi masih bagus, yang pertama kita perhatikan ritme dari getaran mesinnya. Jadi mesin yang bagus dia getarannya masih sangat minim, suaranya juga konstan, beraturan. Nah, terus berikutnya untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, ini kita perhatikan sealer yang ada di kap mesin aman atau tidak. Terus habis itu juga di bagian depan pastikan jangan ada bekas ketokan seperti itu atau bekas reparasi ya. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa pastikan dari komponen metalnya ya, ada karat secara berlebihan atau ada bekas-bekas sisa lumpur yang sulit dibersihkan atau tidak luput dari dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan mesin aman, kita pastikan juga rembesan-rembesan yang ada di mesin seperti itu. Oke. Nah, oh ya, saya lupa untuk pintu juga kita perlu perhatikan, ini adalah sealer di pintu juga kita pastikan bahwa sealer di pintu aman. Nah, terus habis itu juga door trim juga kondisinya masih oke seperti itu. Nah, sekarang kita periksa di sini, pintu sini kita juga belum periksa ya. Kita periksa dulu pintu sebelah kiri. Nah, di sini door trim juga masih bagus. Nah, masih aman. Nah, di sini soft touch, di sini kulit. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, ini tampilan secara keseluruhan di belakang seperti itu. Oke. Nah, oke, sip. Jadi mungkin ini aja ulasan saya mengenai Toyota Alphard 2,4 tipenya G Matic tahun 2018 yang sudah sudah facelift ya. Dia sudah facelift, terus habis itu juga sudah pilot seat, bangku yang di tengah. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi, harga, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, terus ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem kredit syariah seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana kondisinya ya, seperti itu ya, baik mesin, performa mesin, terus kaki-kakinya, terus transmisinya, pneumatik bagaimana, halus atau tidak. Terus habis itu juga power steeringnya, pengeremannya. Nah, terus jangan lupa juga ini Alphard semua komponen-komponen tombol-tombol juga kita periksa satu persatu. Pastikan bahwa komponennya ini aman seperti itu. Oke. Dan di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi parkirnya luas, kita bisa puas untuk test drive kendaraan. Sama, jangan lupa juga jika kita tidak memahami memahami bagaimana cara mencari mobil, bisa bawa teman atau saudara yang yang mengetahui tentang mobil, atau bisa juga dengan menggunakan jasa inspektor seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai, dan jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Browsing juga di stok-stok kami yang lain tersedia, bisa juga lihat di Facebook kami Zal Motor atau di Instagram kami FF Usfar. Oke, mungkin ini aja, terima kasih. Selamat mencari mobil second dan sampai jumpa lagi.